ID produk, jadi produk ID. Lihat ini Pak, ada apa lagi Pak? Jadi saya ganti ini produk ID, product name, stock price untuk tabel produk. Pakai nama doang Pak. Tadi bikin database back tektonik cast apa tabelnya tinggal itu. Oh iya, kalau ini gua untuk hapuskan ambil tabel produk IBL produk. Namanya produk ID, produk ID, produk ID. Salah pun dia. Sudah ya. Kemudian saya mau buat tempat penampungan untuk kontak tadi. Kontak itu kan sebenarnya bukan daftar kontak ya maksudnya ya. Kontak itu adalah apa? Memberi istilahnya hubungi kami lah gitu ya. Maka saya mau bikin tabel baru. Bikin tabel baru di mana? Ini new ya. Kamu kan kasih nama tabelnya, tabel apa ya? TBL komen. Janganlah TBL message. Fieldnya message ID, kemudian apa? Message-nya, sebelum message-nya siapa? Apa tadi? Dari siapa? Message-nya apa? Gitu kan? Kemudian saya pengen simpen kapan ini tanggalnya, date. Kalau message ID kira-kira apa tadi? Saya nggak peduli juga ya ID-nya ya. Apa? Jadi kita jadikan dia auto increment, indeksnya primary. Auto increment, indeksnya primary enggak. Kemudian yang name apa tipenya? Pacar berapa? 50. Ya boleh 50 ya. Message-nya? Pacar. Message ini kan bisa panjang mungkin ya. Teks. Karena panjang kita kasih aja teks. Kalau date? Date itu tipenya bisa date, bisa apa? Date time. Yang mana nih? Hah? Kalau date mah apa ya? Tanggalnya doang ya. Kalau date time? Waktu. Sama jamnya. Ya kan? Kalau timestamp, dia nyimpen jumlah detiknya. Store as the number a second. Terserah dia mau ngapanya nih. Ya date time aja, date time. Kalau timestamp kan cuma angka. Kalau udah di simple. Nah, kita punya dua tabel ya. Yang mau kita otak-atik yang message dulu ya. Oke. Sekarang kita mau ini nih.
Ketika kita tekan tombol komen, itu kemana? Sebenarnya kita mau ngapain nih ketika tekan tombol komen? Simpan ke tabel message kan? Ya kan? Oke. Berarti gimana? Nah, ketika tombol submit ini diklik, itu kita arahkan kemana? Ini dari kemarin kan kita cuma HTML, jadi nggak mainin. Sebenarnya ini ada aksinya deh, action. Kalau diklik submit kemana? Ya kita misalkan kontak insert gitu aja ya. .php. Jadi nanti kalau komennya diklik, dia ke file kontak insert gitu ya. Fungsinya buat apa nih nanti? Tadi itu nyimpen data ke tabel. Udah ada belum nih filenya nih? Belum ada ya. Kalau belum ada dibuat. Apa? Kontak insert .php. Nah. Di mana Pak? Di luar. Nah pertama kan kita butuh apa? Ketika ini diklik kan ke sini nih. Nih, saya klik kan required ya. Namanya misalkan Adit. Pesannya adalah apa ya? Semangat gitu ya. Ketika saya klik komen, klik mana? Tadi belum di refresh ya. Mestinya semangat. Mestinya kan ke mana? Kontak insert kan, klik tuh, kontak insert. Minimal yang perlu kita lakukan apa? Kita ambil nilai yang tadinya dulu yang kita entry ya kan? Gimana mau disimpan kalau nggak keambil nilainya? Ya kan? Kita ambil dulu nilainya. Nilainya itu diambil. Cara ngambilnya sebenarnya gini. Echo itu buat apa nih? Menampilkan ya. Nah, apa yang kita tampilkan? Nah, sebenarnya nilai yang ada di sini itu cara ngambilnya adalah karena metodenya adalah post. Karena metodenya post, maka cara ngambilnya adalah $_post. Ini adalah variabel super global. Biasanya kan variabel itu hanya berlaku lokal kan ya. Ini mah udah beda file masih kebaca gitu, makanya super global. Super sekali. Super gelis. Nah, pertanyaan saya, kalau metodenya saya ganti nggak post get, jadi gimana ya? Berarti $_get, gitu ya? Nanti. Terus yang ditampilin apa? Karena itu kan banyak tuh yang dikirim. Ada nama, ada message, ya enggak? Ada dua lah minimal ini. Nah, yang mana nih $_post variable yang mana dari yang post? Nah, ini dalam bentuk array ya. Nama. Kalau saya tampilin, set, namanya ambil. Lah ini name dari mana ini? Name ini apa ini? Name adalah name. Name-nya kebetulan namanya name. Kalau yang message apa? Message. Ya, message. Name-nya message tadi. Ngerti ya? Ya.
Asik. Asik program. Benar nggak? Tuh, semangat ya. Udah ya. Dapat berarti ya? Nanti ya. Sampai di sini. Ngambil nilai dari form. Ini sekarang yang kita formnya cuma ada 2 field. Gampang aja dollar post. Tapi saya mah nggak suka nih ditulis lagi gitu. Saya mah nggak suka. Boros. Nah, sebenarnya ada cara kita ekstrak saja. Ada fungsi namanya ekstrak. Ekstrak ini adalah mengekstrak array. Kan tadi $_post ini bentuknya apa? Array kan? Berarti bisa diekstrak nih. Gini nih, $_post. Diekstrak. Sehingga kalau diekstrak deh, cara manggilnya nggak lagi begini. Cukup begini nih. Kan tadinya begini nulisnya ya. Kalau kita ekstrak pakai begini ya nih, $_post yang array. Coba diekstrak. Nah, kalau diekstrak jadinya aksesnya tinggal gini aja, nama variabelnya message. Langsung namanya gitu. Ngerti nggak? Ini sama hasilnya begini juga, tuh hasilnya sama. Ngerti nggak? Ya. Dia nggak tulis $_post gitu saja ya. Maka saya pakai ekstra. Kasih komentar masing-masing ya. Oh, ininya tuh di sini. Filenya apa? Datanya udah kita tangkap. Tinggal bagaimana caranya masukin ke database. Artinya kalau mau ke database perlu apa ya? Karena ini filenya ini baru nih, maka harus dibuka koneksi kan? Buka dulu koneksinya, connection.php. Kemudian metodenya apa? Ada namanya MySQL query. Ternyata yang MySQL query itu query-nya apa katanya? Query-nya apa katanya? Maksudnya query-nya apa ya? Query itu kan ada perintahnya ya, mau ngisi bit, mau nambah, mau ngapus, mau nampilin, kan ada perintahnya ya. SQL deh. Ada kan udah hatam nih, basis data udah hatam, ada SQL nya kan. PBO sudah hatam. PBO nggak ada SQL nya. Ada ya? Nggak ada. Adanya SCS. Ada tuh SQL-nya ya. Dan mungkin di mata kuliah lain juga masih belajar. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini tujuannya mau ngapain tadi? Nama database. Kan database-nya udah dibuka koneksi. Kan di koneksi itu kan nyampe connect ke server, kemudian ke database-nya udah, database-nya udah connect. Kan tinggal bilang ini mau diolah ke tabel mana gitu kan. Masukin ke tabel apa tadi? Message.
Daftarkan, kalau edisi lengkapnya ya, edisi lengkapnya kan daftarin dulu nama fieldnya ya. Fieldnya apa aja yang mau dimasukin? Namanya, kemudian message-nya, kemudian waktunya kan. Langsung aja. Nilainya gimana nilainya? Udah, oke. Kirim. Apa? Simpan. Nama, pesan, tanggal kan gitu. Udah. Nama tadi kita dapatnya dari mana? Sorry. Ya, di produk ID. Ini kan ini ya, ketik ya, bukan ketik satu. Apa bedanya? Kan yang petik satunya ini untuk merangkum ini semua nih, ya enggak? Ya. Petik dua itu maksudnya adalah nilai dari nama, nilai dari message, nilai dari date itu maksudnya ya. Berarti ya. Biar nggak bingung, begini dulu nih saya kasih perumpamaan. Ini ada string Adit, tag sama IPB. Ini kan dua string ya, ya kan? Kalau menggabunginya pakai apa? Kalau di Java pakai apa? Kalau di Java kan pakai plus. Kalau di PHP itu pakai titik. Concatenation. Menggabungkan dua string. Nah sekarang nih, ini kan stringnya. Segini nih stringnya nih. Halo. Jadi maksud saya biar nggak bingung ada ini. Ini kan semuanya ini satu string nih. Pak, ini kan string juga. Enggak deh, ini kan kutip satu nih. Jadi sebenarnya ini stringnya gitu. Segini nih, tuh. Awalnya gini. Saya isinya tuh ini gitu. Ngerti nggak? Nah, kalau saya mau bikin dua gini nih, mau saya pisahin jadi dua. Ini bukan. Ini string pertama, ini string kedua. Ini string pertama, ini string kedua, gitu kan? Maka kalau saya mau gabung gimana? Titik gitu kan? Ya enggak? Tapi isi ini adalah apa? Variabel nama. Berarti ini sebenarnya adalah string digabungin dengan variabel digabungin dengan string gitu kan, nyambung jadinya, terus nyambung gitu. Ngerti nggak? Takutnya bingung di ada kutip dua, kutip satu gitu. Ini nih filosofinya, saya mau ngegabungin gini nih. Oke? Udah, saya hapus ininya. Berarti ini gimana nih? Ini kan message. Ini adalah tanggal. Di PHP itu ada tanggal. Tanggal itu apa ya? No. Pakai titik ya. Gak apa ya? Kalau nggak salah. Ya biarin aja lah, nanti juga kalau salah error. Coba dulu. Buat anak coba. Asik. Buat. Ya benar. Apa ini? Kalau hasilnya benar, balikin lagi aja ke kontak ya.
Kalau kita paksa untuk balik lagi, itu kita pakai header. Header. Isinya adalah location titik 2. Terus apa URL-nya yang mau dilempar? Kita kan mau balik lagi ke kontak. Ya udah, kontak.php. Tapi kalau enggak, ya bilang aja. Tapi kayaknya header itu nggak boleh digabung sama echo. Tapi cobain aja dulu lah. Echo apa tadi? Query error apa? Syntax query pilot. Query insert pilot. Ini saya nggak tahu nih bener apa nggak di si now ini. Tebak-tebak buat nangis aja tuh. Nah karena ini udah nggak perlu, ngapain di echo lagi kan? Matiin aja ini. Kan tinggal di insert aja langsung kan? Kita cobain ya. Coba. Boleh? Boleh, Pak. Udah. Saya refresh dulu. Continue. Nama saya. Message-nya semangat. Komen ya. Komen. Set. Mana? Coba lihat dulu ya di tabel message-nya. Awalnya kosong nih ya. Kosong. Komen. Error no. Seperti yang diprediksi. Apaan tuh no? Lihatin dong. Lihat aja deh. Udah tidur. Nah, atas dah. Lagi. Refresh ya. Saya refresh ya. Langsung aja kan ini. Set. Udah. Balik lagi. Kita lihat. Tweet masuk. Kok 0000? Biar itu salah. Lihat itu punya ini ya, punya format. Y M D, maksudnya lihat ya format di fieldnya tuh apa nih? Tahun, bulan, tanggal, jam, detik, dan semacamnya. Jam itu apa? Minute, second. Second itu apa ya? I apa ya? I. Nah, kalau M ini sama kayak M ini ya. Kalau pengen tahu, udah baca aja deh. Oke, sampai deh. Tanya. Lihat itu mesti kasih format katanya. Formatnya itu nih. Kalau tahun apa tadi? Y itu. Kalau Y besar itu 4 digit. Kalau Y kecil 2 digit. Benar ya. M bulan. M kecil itu ininya 1, 2, 3 gitu kan. Kalau M besar itu Jan, Feb. Tadi yang kalau D kecil itu tanggal 2 digit. Kalau D besar itu hari deh. Tandai-mandai gitu ya. Terus kalau jam H. Oh, kalau mau 20 ini mau 24 jam nggak? Kalau mau 24 jam berarti H-nya H besar. H besar. H besar deh. H besar.
Salah di mana? Itu katanya I deh. Salah di sini ya. I itu menit. Detik itu S. Is. Jadi kalau ada yang nggak ngerti ya tanya Mbah ya, emang begitu. Mbak, PHP deh Mbak. Ngejar. Saya ulangi ya. Saya delete, bisa delete nih. Saya kasih tahu lagi. Delete itu ada dua macam. Delete yang beginian. Kalau delete yang beginian nih, saya delete ya. Delete. Oke. Nah, di sini gimana ya? Udah kosong kan? Kosong. Padahal tadi mulai udah berapa data tadi? Satu kan? Saya hapus. Sekarang saya ini lagi. Bisa ya? Nama saya. Belum. Apa nih? Kayu. Komen. Tak. Lihatnya di mana? Saya kasih ini lagi. Lihatnya di mana sih? Lihat hasilnya. Tanggalnya udah benar ya? Oh jam 9 ya? 9.58.07. Coba lihat ini mana? Kenapa jam 9 ya? H besar itu tadi apa katanya? Insert dong. Apa? Insert. 24 jam. Oh iya deh. Waktu server deh. Benar-benar deh. Waktu server. Ini waktu server. Servernya kapan? Sebelum. Kalau jam 3 dia bilang jam 9. Bubur 16 salah deh. Kenapa? Tadi 10. Coba ini. Oke, lagi nih, deh. Yang tadi masalah delete dulu. Saya mau jelasin masalah delete. Lihat ID-nya jadi berapa? 2. Padahal ini datanya ada berapa? 1. Kenapa 2 ya? Kan auto increment ya. Yang tadi kan udah saya hapus 1 kan gitu ya. Kalau ada yang pengen ngapusnya benar-benar reset dari awal, jangan di delete tabelnya, jangan. Before operation ada truncat. Nih, Di mana itu? truncat. Empty tabel truncat. Klik. Oke. Cek lagi. Kosong ya. Saya ulangi lagi, masukin. Oke. Waka-waka. Komen. Sudah liatin jadinya. Nah, itu Tinggal lagi, Pak. boleh. Koneksi. Oke, plus. Kontak. Masukin ini. Bisa jadi ini dah. Bisa masuk. Sudah. Dari mana sih? Sekarang coba saya salahin ya. Insert gitu ya. Salah kan ini ya query-nya ya. Coba kalau salah gimana? Yes. Comment query insert file. Gitu ya. Muncul di sini. Dari kata database tidak ada. Database lu masih salah dulu. Yang mana sih bos? Nih, tabel ini nih. Coba connection ininya udah belum? Nih. Tuh ini udah bener belum database-nya? Beda save. Pak, saya mau jamnya itu benar gimana Pak? Pak, kalau jamnya kayak benar itu mesti kita lakukan ini dulu nih. Apa namanya ya?
zone type nih. Default time zone. Dot. Masuk ya. Tapi 10.36. Ya, aku masuk kagak masuk gua malah. Coba lihat ininya table message-nya. Terus sama nomor layar ya. Ini deh, mesti diatur. Karena di si PHP-nya itu time zone-nya mungkin kemana gitu. Amazon. Masukin Mana tuh? CM. Atau saya ngeceknya jangan di sini, tapi di sini. Iya, masuk ya. Terus kesana di mana ya? Coba lihat begitu. Square. Oh, ini jamnya Eropa nih. Di Berlin itu masih jam 9 deh. Di Berlin. Lah, kok berubah? Oh iya, tadi kan udah saya update ya. Malah tadi saya tahu 9 ya. Kalau dihapus terus saya insert lagi ya. Bisa. Di Berlin, mestinya kemana? Asia Jakarta mestinya deh. Ini dulu. Apa ya? Asia Jakarta ada nggak gini loh? Asia Depok. Dan iya. Default time zone Asia. Asia Jakarta. Jadi caranya gimana? Caranya adalah di sininya nih. Dan default time zone kalau yang berhubungan dengan waktu ya dikasih ini. Asia / Jakarta. Coba lagi ya. Siapa yang mau ngomong nih? Bundes. Misalkan ujung mesernya Ujab. Coba Sama aja. Hah? lihat makan. apa ya misalnya? Ini mana? Terbaik lah. Lah, gua nyentuh dari lu tadi kok. Iya, mau makan Saya lagi nih. cek jamnya sekarang ya. Oh jam 10 masih ya? Iya. Berarti nggak beres. Salah ini deh, set bukan get. Ini loh. Ulangi lagi ya. Namanya Dodo. Pesannya hai. Nah, Ganti apa? Ganti apa? Set. Ganti kita. Set. Apa Kita yang juga set. apa yang set? Idul, baru tahun Idul. Baris 11. Baris 11 di Coba lihat. kontak insert ya. Pas. Buset. Bener jam 3. Oh, ini mah nyamain Asia dan Asia ya.
sama kok. Sama bang, gue juga terlambat. 11 Januari berapa itu? Nih, ketik komen. Sudah? Kalau udah ceritanya gini deh, saya pengen nampilin yang sudah komen di bawah sini nih. Di bawah sini saya mau tampilin yang sudah komen. Kan komen masuk ke tabel kan? Pengennya di sini ditampilin gitu. Kalau pertamanya gimana? Tidak ada data kan? Produk gue belum. Tidak ada. Ada produk nggak? Tidak. Coba lihat tadi mana? Kan? Oh, nggak ada. Pertamanya tidak ada data kan? Produk. Oh, iya. Nggak ada. Caranya gimana nih? Caranya adalah begini. Tuh, kontak lagi tuh. Apa? Di kontak. Parahnya. Tahu nih. Jer. Kepala jer. Kepala bawah. Ini deh. Malu. Ada deh. Buset, kepala bagul semua anjir. Query-nya apa? Kepala bagul. Query-nya apa? Kan ada deh tadi mau eksekusi query kan? Pakainya apa? Fungsinya MySQL query gitu kan? Dari si query. Query-nya untuk nampilin data tuh apa ya? Select, terus bintang artinya semuanya, From table. nama tabelnya, tabel, Misage. gitu kan? Mau dieksekusi ceritanya. Ini simpan aja namanya result. Jadi kita sebelah air. Upsi. Aku. Nih, pertama saya mau ngecek ada isinya nggak sih, gitu ya? Ada isinya nggak sih? Kan kalau perhatikan, kalau pas insert tadi di query udah aja ya disimpan hasilnya di result. Tapi kalau ini setelah di query hasil resultnya ini beda sama hasil resultnya yang insert. Kalau insert itu kan paling hasilnya itu yes atau no, jadi 1 atau 0. Kalau ini resultnya itu isinya adalah data deh, kan select ya, banyak datanya. Maka saya mau ngecek dulu MySQL numRows. Buat apa tuh kira-kira? Result. Dari hasil eksekusi ya, ada berapa baris sih? Itu ceritanya. Kalau ini ada isinya, gitu tuh. Atau kita lihat aja dulu apa sih keluarannya? Echo gitu ya. MySQL numRows. Keluarannya adalah 3. 3 itu adalah dari sini, ada 3 data. Gitu tuh. Berarti kalau ini ada isinya 4. maka ngapain gitu kan? Apa ini? Tapi kalau nggak ada isinya Lain 30. ya bilang aja tadi apa? Tidak ada data gitu ya. Itu maksud saya. Kalau 0 ya, kalau keluarannya 0 gitu kan kurang bagus ya. Nih saya kosongin dah. Awalnya gimana kalau kosongin? More operation trunket. Kosong kan?
keluarannya adalah tidak ada data. Tidak ada data. Tapi kalau ada data gimana kalau ada data? Operation. Tangket. Ya dicetak. Tangket. Tapi pertama tahapannya adalah diambil dulu datanya. Cara ngambil data adalah MySQL fetch, ada banyak tuh deh, fetch array, fetch assoc, fetch field, fetch object, fetch row, itu semua untuk ngambil. Dari yang saya baca sekian banyak fetch ini yang paling cepat ini fetch assoc. Ambil dari result. Result yang mana ini? Result query gitu maksudnya. Hasilnya apa? Hasilnya ini satu baris. Jadi kalau dia ngambil fetch assoc itu ngambil satu baris ini data. Sebaris. Jadi ada ID, ada nama, ada message, ada tanggal gitu. Satu baris. Jadi saya sebut saja satu row gitu. Atau satu data boleh. Terserah ada dikasih nama aja ya. Saya kasih ya row. Wait, di bahasa Inggris kok tidak ada data sih? Nothing. 404 not found. No, not found. Found. Not found. Kamu nggak ada ya? Oh, ditancap dulu ya? Aduh. Bahasa Inggrisnya tidak ada data apa ya? 404. No data, udah. Merah. Stiker apa nama tuh? Coba lihat stiker. Yang tadi gimana? Yang gimana tadi? Gimana? Ini apa sih? Jadi lainnya itu langsung lagi nih. Ya itu. Nah, Kalau data nomor data tidak ditemukan. terus operasi. Itu Pak, pelajar sampai kita Translate. kok bahasa Indonesia sih? Kok lu nggak bisa tadi Bapak enggak. Bahasa Batak Pak. Iya nih. Tuh. Apa sih oke? Oke. Tapi gue nggak apa-apa. Kenapa? Bisa kan? Dalamannya. Coba ngerti bi? Mau apa nih? Udah. Nama pesan. Nama berarti ini row. Nah ini jadinya kalau fetch assoc, fetch row, fetch Coba satu lagi ya. So, Ya, fetch array. Nah itu jadinya array. Ada 3. MySQL fetch assoc, MySQL fetch array, MySQL fetch row, itu jadinya array. Kecuali MySQL fetch object, jadinya object. Ini array apanya? Array di indexnya. Ini misalkan row, message. Hasilnya adalah kosong. Dimasukin Pak. Ada sana pesannya mana? Komen. Masukin lagi. Tadi siapa? siapa dia? Lalu mana? Ternyata masuk tuh. Masuk sih.
Kan tadi fetch itu apa katanya? Diambil satu baris. Nah, kalau ada dua baris, ya fetch lagi. Nah, Pak, manual Pak? Ya jangan. Gimana jadinya? Diapain berarti? Di loop. Selama ada isinya, maka lakukan looping terhadap si ini. Gitu. Lihat hasilnya. Ini kenapa P-nya nggak ada efeknya ya? Kelas daerah sini kelas map kelas right. Ini saya mau tampilin tanggalnya. Terus ini ya. Ini tanggalnya nih. Waktu ngeditnya, waktu ininya. Gimana kalau saya mau kasih gambar ini? Masuk sendiri nih. Mulai. Makanya tadi kenapa saya nyari avatar. Sebenarnya ini nyari gambar. Bukan yang itu, maksudnya avatar itu kan. Jadi sekarang udah bisa nambahin data ke tabel, bisa nampilin data ke halaman web mestinya. Avatar images with avatar dot saya nyari avatar. Mana ya? Bisa. Sama dulu. Oh yang kayak gini nih maksudnya. Ini gue tahu. Bro.
Enggak yang di bawah. Ini kan lagi belum clear dulu. Tabel tidak. Isinya ambil dari database kan? Isinya segini kan, per baris kan? PD banyak 3 2 3. Terus satunya lagi apa? Satunya lagi adalah ini mau dihapus. Mau pakai tombol atau mau pakai A? Delete. Nah ini yang di looping kan? Ini yang di looping. Habis ini wawancara. Gimana caranya buat ke database-nya? Pakai Saya delete. ini ya. Ini nanti buka, ini terakhirnya kan di sini kan, PHP lagi kan. Itu kan. Ini buka, ini tutupnya kan. Ya. Atau ya mau kalau enggak ya ini tabelnya dalam echo gitu. Boleh aja begini. Tuh. Artinya ini sebegini adalah Begini. gitu kan? Ngerti nggak? Kalau mau modelnya echo. Terus caranya tadi gimana? Pertama, kalau mau mengakses ke tabel, apa nih yang tadi langkah-langkahnya tadi apa? Connect dulu ke server, tentukan database-nya. Itu sudah diwakili oleh apa? Connection ini udah buka koneksi belum? Belum. Udah belum? Belum. Udah kan di header ada koneksi. Ya, Pak. Ya. Di header, coba dilihat di header. Di header itu buka koneksi tuh, ya kan? Jadi di sini tuh udah terbuka koneksinya. Jadi tahap ketiga apa? Apa? Oh, ngambil nilai yang ketiga adalah eksekusi dulu query-nya, mau kasih perintah apa. Gimana mau ngambil kalau belum diperintah? Kan perintahnya itu kan bisa insert, bisa update, bisa delete, bisa select. Ya. Nah ini kasih perintah dulu. Kalau tadi udah koneksi ke server, udah menentukan database-nya yang mana, terus mau ngapain? Maka ada harus tentukan dulu perintahnya apa. Ini mau ngapain ini?
Nampilin data kan? Select bintang Ini belajar. tabel. Nambah apa sih? Terus dieksekusi. Cara eksekusinya dia query-nya. Gitu kan? Eksekusi perintah query-nya. Hasilnya apa? Hasilnya karena ini hasilnya adalah karena perintahnya select, maka hasilnya adalah data ya, kumpulan data. Karena kumpulan data harus diambil kalau mau dilihat gitu kan. Karena kumpulan maka dia harus di loop. Harus di loop. Ini yang mau di loop kan, gitu kan? Cara ngambilnya row sama dengan saya kasih cara yang berbeda nih ya. Kalau tadi pakainya apa? MySQL page ASO. Sekarang saya mau pakai MySQL page object. Sama dari result. Cuma beda di page apa? Page ASO, page object, page array, page row. Udah dapat disimpan di row, dia akan looping sampai beres, gitu kan? Sekarang tinggal dicetak aja, cetak. Cara cetak karena ini objek, gimana? Oh, gitu deh. Nih, ini kan udah jadi objek row-nya. Row, message. Ini row. Alhasil jadinya seperti ini. Sudah kelihatan? Mana ini? Enter. Salah lagi. Tidak, saya lagi promo juga ada. Terus ini kan udah di ini ya, di HTML ini Pak. Masalah CSS aja sekarang man, biar kalau tampilannya pengen rapi segala macam ya, berarti masalah Itu bisa dah. CSS. Ini nggak bisa. Saya mau bikin tabel itu pakai border solid 1 pixel. Oh iya. Kamu dulu. Sekarang ya. Kemudian width-nya 100%. Coba lanjut. Terbaik lah. Kemudian setiap tabel Kok nggak ada datanya? TH Sama juga. atau tabel TD itu dikasih padding 5 pixel. Kemudian kalau tabel TK saya mau kasih background colornya apa ya? DDD itu apa ya? Atau warna ini aja nih, yang bawah ini nih ya. Ya Pak. Itu warnanya apa ya? Put, bentar.
Oke, cukup kayaknya. Gitu ya. Ini. Aku ngaco dah. Makin ngaco gambar aja. Masih semua masih bawa. Jauh banget. Jauh banget. Ini belum Pak. Begitu dah. Oke. Itu masalah tampilannya. Garis. Nah, perhatikan yang mau kita lakukan kan delete nih. Masih garis gimana, Pak? Kalau admin kan nggak boleh, nggak perlu mengedit gitu ya. Ngapain perlu diedit gitu kan ya? Tapi yang perlu dilakukan adalah kalau nggak sesuai kata-katanya boleh di delete gitu aja kan? Perhatikan ini delete. Ini kalau di delete kan kita belum ngapa-ngapain ya. Seperti kolom. Kolom. Kalau mau ditengahin bisa aja pakai apa? Ini ya. Bisa? Nggak bisa. Kontak delete.php. Hasilnya gini deh. Nih, ketika disorot lihat bagian bawah tuh kontak delete, kontak delete, kontak delete, gitu kan? Cuma masalahnya gini, ini mau nge-delete yang mana? Ini mau nge-delete bagian mana? Yang ini apa yang ini? Gitu kan? Harus spesifik kan? Ya kan? Atau kalau belum nge, ya udah ketik aja begini dulu. Jadi dari salah. Jadi ketika di jalan, pilihnya kontak delete, gitu kan? Sekarang kita masuk ke admin. Dulu sekarang gue tahu dulu salah gue apa dulu. Ya sudah bisa. Cuy, absen dulu. Itu emang masih belum saya. Delete, scroll, tabel, message, gitu. Udah. Apa? Kita mau ngapus apa nih? Semuanya atau salah satunya saja? Salah satu berarti butuh ya, berapa? Where apa? Where are you now? Message ID. Di lokal ada database. Salah. Salahnya database. Di header. Sama dengan apa gitu kan? Nah ininya kita dapat dari mana ini? Message ID-nya. Kita lihat di sini. Kalau saya pilih yang ini nggak ketahuan kan dari itunya ya. Maka pas dari sini nih deh perlu kita kirimin ID-nya. Kenapa? Karena kita butuh di sini kan. Nah cara kiriminnya gimana? Nah, pakai model get, pakai metode yang get. Gimana yang get itu? Tanda tanya message ID sama dengan, dikasih tahu message ID itu sama dengan message ID-nya sama dengan ini row message ID.
Bentar. Sehingga hasilnya begini nih, lihat. Oh ini message ID-nya 1 tuh, kelihatan di bawah. Ini 2, ini udah spesifik. Kita udah kirimin. Kita udah kalau diklik ini, oh ini message ID-nya 1. Oh ini message ID-nya 2 nih. Gas. Kan kita waktu pertama itu kasih tanda apa kalau get itu kan karakteristiknya kelihatan dan apa ada tanda tanyanya. Ini apa nih? Ini nama yang dikirimnya, nama variabel yang dikirim. Oh namanya message ID, isinya ini. Waktu pembahasan form di HTML, saya jelasin kan? Kalau form metodenya get, itu pasti kelihatan. Artinya tadi tuh disorot kelihatan. Gini nih. Tapi karena kita sudah ekstrak, jadinya ya udah tinggal gini. Ya. Nah ini di eksekusi query-nya. Hasilnya disimpan. Bisa. Kalau berhasil, ke situ lagi. Kalau berhasil, Tuh aja, aku juga gitu tadi. header, location, kontak.php. Tapi kalau nggak berhasil, kasih tahu apa tadi query Tinggal berapa banyak deh? Tinggal berapa banyak kok? Sekali. Saya cobain dulu bentar ya. Ucup nih, saya hapus nih. Oke. Kalau query-nya salah nih, delete misalkan ya. Query delete kayak ini ya. Berarti ada read, delete, yang update yang Apa yang diubah deh? depan aja. Apa aja yang diubah? Read, delete. Sebentar Pak. Bisa gede lagi atau satu lagi? Saya periksa tugas ADD-nya minggu depan saja. Khawatir masih ada yang Boro-boro. belum ngerjain ya. Minggu depan saya lihat. Bagi yang sudah ngerjain sampai sekarang, Udah Pak. bisa ada. Gue malah nggak bisa. Terkait masalah ini ya. Banyak.
Siapa ya? Oke, tadi ya, deret itu yang bisa melakukannya siapa? Admin. Jadi disimpannya di admin ya. Kalau pengguna biasa nggak bisa ngederet pesan. Kenapa dulu? Gue aja belum bisa kalau. Jangan buru-buru dah, masih lama kok. Nggak pakai es. X. Taruh lagi. Bisa. Permasalahan delete ini permasalahan yang krusial deh. Kenapa? Karena kalau udah sekalinya ke delete, nggak bisa dibalikin lagi. Maka biasanya secara interaksinya harus dibuat pertanyaan dulu biasanya kalau kasusnya delete itu. Karena sekalinya udah di delete nggak bisa balik gitu. Makanya untuk memastikannya biasanya ADD menemukan, dia nanya dulu di sini deh, on klik. Ini pakai JavaScript murni aja ya, biasa aja, nggak pakai jQuery ini. Apa ya? Confirm. Kalau konfirmasi, confirm deh. Are you sure? Gimana? Are you sure aja ya? Are. Oh. Kalau dia jawabnya benar iya gitu ya, true gitu ya, maka return true. Tapi kalau enggak, jadi saya langsung jawab, saya pilihnya ini aja. Kalau konfirmasinya bilangnya enggak, return false gitu aja. Karena defaultnya true deh. False. Coba bisa enggak ya? Tapi kayaknya ada yang salah nih tuh, lihat. Ada kutipnya kok ini warnanya hitam. Kenapa ini kutipnya ini warnanya hitam? Karena ini kan dalam string ya. Terus saya kutip, padahal kutip ini maksudnya begini nih. Dia itu termasuk string gitu maksud saya. Bukan nutup string. Saya coba dulu ya. Refresh. Inilah boleh. Klik. Are you sure? Cancel dulu dong. Hapus kan? Enggak. Tapi kalau oke? Iya. Iya. Tambah lagi. Jadi refresh ya. Iya. 28 Pak. Gori. Berhasil. Komen. Sama. Ini namanya juga ya. Jadi oke itu. Apalagi tapi kan kecil Pak. Ini maksudnya biar si ini biar termasuk string gitu.
kan awalnya string kita tuh echo kutip 1 kan. Jadi kalau saya kutip 1 nih udah selesai berarti nih. Tapi ini belum selesai gitu maksud saya. Itu masuk bagian stringnya gitu. Dari saya sampai di sini ada pertanyaan? Saya ke bahasa Indonesia Pak. Serius lu mau dihapus? Suara lu mana dulu? Gila udah serius lu mau dihapus? Itu bisa. Ini cara bikin ini gimana nih? Itu rahasia. Nah ini nih supaya ini yang panjangnya bisa dihapus dah. Masih Bisa dihapus maksudnya. Kita masuk yang Ya. ke galeri. Sorry, tadi Cak. Satu aja. Oh. Oke. Lemot dikit. Acara kolek tahu gua bisa lemot. Mama, ini kenapa? Try. Kamu tega.